Ada masa di mana cukup menyebut satu nama dan lawan sudah gemetar sebelum turun ke lapangan. Manchester United, Juventus, AC Milan, dan Ajax Amsterdam. Klub-klub ini bukan sekedar tim sepak bola. Mereka adalah lambang kejayaan, simbol dominasi, dan definisi dari raja di panggung Eropa. Mereka pernah menjadi mimpi buruk para pesaing, pernah berada di atas segalanya. Di masa keemasan, jersey mereka adalah jubah kebesaran, logo mereka, lencana kejayaan, dan stadion mereka, benteng yang membuat lawan merasa seperti memasuki medan perang. Tapi itu dulu. Sekarang, nama-nama besar tak lagi cukup. Klub-klub ini memang masih dikenal dunia, masih punya penggemar fanatik, stadion megah, dan sejarah panjang. Tapi di lapangan, semuanya berubah. Dominasi berubah jadi kebingungan. Aura yang dulu mematikan, kini seolah memudar, tergantikan oleh ketidakpastian. Beberapa masih sesekali lolos ke Liga Champions, tapi tak lagi sebagai favorit, tak lagi ditakuti, dan tak jarang mereka bahkan terlempar dari persaingan. Kalah oleh klub-klub yang dulu hanya pelengkap. Ini bukan sekedar cerita tentang kekalahan. Ini adalah cerita tentang kehilangan arah, tentang bagaimana raja-raja Eropa kini tersesat dalam zaman yang terus bergerak maju. Sebuah ironi dalam dunia sepak bola ketika sejarah yang megah tak menjamin masa depan yang cerah. Manchester United, setan merah yang terluka. Pasca Ferguson, dua kata, tapi dalamnya seperti jurang, dalam, gelap, dan tak berujung. Manchester United dulunya adalah simbol kekuatan, klub paling menakutkan di Inggris, dipimpin oleh pria tua bernama Sir Alex, yang tak hanya melatih, tapi menciptakan era keemasan, era kejayaan, dan era dominasi. Namun, semua itu berhenti di tahun 2013, dan sejak saat itu, setan merah berubah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Mereka mencoba mencari pengganti, dari Moyes ke Van Gaal, ke Mourinho, Solskjaer, Ten Hag, bahkan kini Ruben Amorim. Tapi apa yang dicari tak pernah benar-benar ditemukan. Uang dikeluarkan dalam jumlah fantastis, nama-nama besar berdatangan, tapi apa hasilnya? Liga Premier masih mimpi, Liga Champions masih nostalgia, dan yang lebih menyakitkan, mereka bukan lagi klub yang ditakuti, tapi klub yang seringkali jadi bahan tawa. Rival-rival lama seperti Liverpool dan City kini jauh melesat di depan. Mereka punya identitas, mereka punya rencana, sementara United masih mencoba mengerti siapa diri mereka. Apakah mereka klub besar yang kehilangan arah, atau hanya nama besar yang belum sadar kalau waktunya telah lewat? Karena bagi sebagian fans, ini bukan hanya soal trofi, ini soal rasa memiliki, soal harga diri. Dan ketika identitas hilang, semuanya runtuh dari dalam. Juventus ditinggalkan kemewahan, dipeluk kekacauan. Dulu, Juventus bukan hanya klub Italia, mereka adalah kerajaan dengan singgasana di Serie A dan ambisi besar menaklukkan Eropa. 9 gelar Serie A beruntun, 2 final Liga Champions, tim yang tak pernah kekurangan pemain bintang, tapi sejarah berubah cepat. Krisis demi krisis menghantam, mulai dari keuangan, kebijakan transfer, hingga kasus pengurangan poin yang mempermalukan klub. Juventus bukan lagi raja, tapi pejuang yang tertatih-tatih mencari bentuk. Pemain datang dan pergi, tapi tak ada identitas permainan yang jelas. Pelatih silih berganti, tapi tak mampu menghadirkan stabilitas. Yang tersisa kini hanyalah kebingungan.
kebesaran nama yang justru terasa berat untuk dipikul. Apakah Juventus bisa kembali jadi kekuatan utama, atau justru akan terus tenggelam dalam kerumitan yang mereka ciptakan sendiri? Raksasa itu belum mati, tapi jelas sedang sakit parah. Ajax, sang maestro yang terus kehilangan nadanya. Ajax bukan hanya klub, mereka adalah pelukis di atas lapangan, pengrajin sepak bola, tempat di mana keindahan dan kemenangan pernah berdansa bersama. Total Football, akademi terbaik dunia, legenda Johan Cruyff. Ajax pernah jadi panutan dunia, tapi kini keindahan itu memudar. Setiap generasi emas yang muncul selalu berakhir dengan penjualan. Diop, De Ligt, Ziyech, Anthony, Timber, Gravenberch. Setiap musim seperti lagu indah yang dipotong sebelum klimaks. Tim berubah terlalu cepat, identitas mulai luntur, dan yang paling menyedihkan, mereka bukan hanya kehilangan pemain, tapi kehilangan jiwa. Ajax kini bukan tim yang membangun dinasti, mereka hanya jadi etalase bagi klub-klub besar. Sebuah maestro yang kehilangan partitur, yang tersisa hanya kenangan dan harmoni, yang kini terdengar sumbang. Lyon, raja lokal yang kini jadi bayangan. Lyon pernah berdiri di puncak Prancis, 7 gelar Ligue 1 beruntun. Tim yang berani, kreatif, dan penuh talenta. Tapi ketika PSG datang dengan uang tak terbatas, segalanya berubah. Dominasi Lyon runtuh, dan perlahan mereka menghilang dari peta kekuatan sepak bola Eropa. Mereka mencoba bertahan dengan bakat-bakat muda, tapi bakat tanpa arah hanya jadi potensi yang sia-sia. Kini Lyon hanyalah bayangan, kerap berjuang di papan tengah atau bawah, bukan lagi penantang, apalagi penguasa. Dari klub yang memberi harapan menjadi klub yang hanya dikenang karena masa lalu. Kenapa aura itu bisa hilang? Aura bukan cuma soal kemenangan, tapi tentang rasa takut yang dirasakan lawan sebelum pertandingan dimulai. Dan ketika rasa takut itu hilang, yang tersisa hanya nama. Klub-klub besar ini terlalu lama hidup di masa lalu. Mereka mengandalkan sejarah tanpa membaca arah zaman. Manajemen buruk, keputusan transfer keliru, filosofi yang berubah-ubah. Sementara klub lain seperti Man City, Bayern Munchen, bahkan Napoli bergerak dengan rencana matang. Sepak bola modern adalah pertarungan visi dan eksekusi yang tak berubah, akan ditinggalkan. Dan itulah yang terjadi. Ketika kejayaan tak lagi diikuti inovasi, maka sejarah jadi beban, bukan kebanggaan. Apakah sang raja akan bangkit? Tapi sejarah belum ditutup, karena raja, meski tertidur, belum tentu mati. Manchester United masih punya pondasi, Juventus masih punya mentalitas juara, Ajax, Lyon, Milan masih punya DNA pemenang. Tapi kebangkitan tak datang dengan sendirinya. Ia butuh rencana, butuh perubahan, dan yang paling penting, butuh keberanian untuk membuang ego masa lalu. Karena dunia terus berubah, dan hanya yang mampu beradaptasi yang akan kembali naik tahta. Pertanyaannya kini, apakah mereka siap atau akan selamanya tertinggal di balik buku sejarah?